sahabat stroker dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saat ini saya sedang bersama-sama sahabat-sahabat muda dari Cahaya Foundation atau Yayasan Cahaya, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pelayanan pasien. Dan alhamdulillah yayasan ini sudah berkiprah sedemikian bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Bekasi. Baiklah, saya perkenalkan sahabat-sahabat. Ini ada Bang Eko Prasetyo. Beliau adalah apa? Sebagai apa, Bang? Di Cahaya Foundation, Ketua Cahaya Foundation. Ketua Cahaya Foundation ya, Ketua Yayasan ya. Ya. Kemudian Bang Andika. Ini apa, Bang? Sebagai apa, Bang? Senior driver. Senior driver ya. Oke, Bang Dul sebagai Senior driver juga. oh, iya. Kemudian Bang Soleh Sebagai driver juga, Pak. driver juga ya. Nah, kemudian Bang Rofi sebagai apa? Direktur eksekutif sekarang. Diamanatin jadi direktur eksekutif katanya. Oh, Direktur Eksekutif Cahaya Foundation ya. Oh, masih muda sekali. Masih kuliah, Bang ya? Di mana, Bang? Kerjaan. Alhamdulillah. Masih mahasiswa tapi sudah berkiprah di bidang pengabdian masyarakat. Luar biasa. Bang Eko, saya mau tanya. Bisa nggak dijelaskan, Bang? Apa itu Cahaya Foundation? Kapan berdirinya? Dan apa kiprahnya, Bang? Ya. Sebetulnya berdiri Cahaya Foundation nggak sengaja itu, Om. Saya manggilnya Om aja ke Pak Komar ya. Ya. Saya ketemu sama teman saya dulu, teman SMP saya, namanya Bu Eka Dia Purwanti. Kebetulan kiprah dia cukup bagus di pendampingan pasien, dan saat itu saya jadi wartawan. Saat itu saya mau liput dia, ternyata nggak ketemu. Ketemunya juga nggak sengaja pas reuni SMP 1. Ternyata dia satu ruangan sama saya, satu meja sama saya. SMP 1 Bekasi. SMP 1 Bekasi. Dia ternyata pernah sekelas sama saya itu dulu. Nah, awalnya dia ngajak saya ke sebuah yayasan untuk bantu dia awalnya. Nggak usah saya sebutin namanya lah, sebuah yayasan anu gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita bikin Cahaya Foundation tanggal 11 Oktober tahun 2016, langsung dinotaris, dan saat itu juga langsung mendampingi seorang pasien dari dari Bantar Gebang, dekat wilayah sampah itu. Anak umur 11 hari kena kelainan paru dan jantung, langsung masuk NICU. NICU itu ICU-nya untuk anak-anak. Itu selama 9 bulan itu masuk NICU. Dan tagihannya 1,2 miliar. Oh. 1,2 miliar, orang nggak mampu, kita kasih pendampingan. Akhirnya saya dan Bu Eka ketemu sama wali kota pada saat itu. Kita minta bantuan dari pemerintah daerah Kota Bekasi. Dan alhamdulillahnya Pak Pepen pada saat itu yang jadi wali kotanya, dia bilang saya pasang badan untuk hal ini. Dan secara gratis, dia nggak tagihannya dinolkan oleh Pemkot Bekasi pada saat itu. Oke. 1,2 miliar, Om. Itu ya sejarahnya ya. Iya. Di situ Abang mulai start. Iya, tanggal 11 Oktober 2016 itu. 16. Ya. Terus apa berikutnya setelah peristiwa itu? Setelah peristiwa itu otomatis sangat ramai pada saat itu, tahun 2017 itu kiprah Chef itu ramai di media-media akhirnya. Pertama kali saya diliput oleh Antara. Dari sejak kejadian itu, mungkin Abang tambah semangat dan kemudian menjadi pemberitaan. Iya, langsung ditelepon oleh Antara. Antara News. Iya, oke. Setelah Antara News, DTV, terus Kompas, terus RTV, dan lain-lain setelah itu. Nah, terus mungkin Cahaya Foundation semakin berkembang. Gimana ceritanya? Secara nggak terduga juga saya ditelepon lewat Facebook, telepon Facebook, inbox. Tapi telepon sama orang Makassar. Bilangnya saya mau kasih 3 unit tempat tidur pasien. Akhirnya saya diundang ke Makassar, saya sama Bu Eka ke Makassar.
Pas mau pulang ada ambulan disuruh bawa katanya. Itu saat pertama kali dapat ambulan saat itu September 2017. Oh, orang Makassar. Iya. Mungkin dia orang kaya Bang kali. Eh, pemilik salah satu rumah sakit terbesar di Makassar. Bang tidak sebutkan namanya? Orangnya nggak mau disebutin namanya. Oh, namanya. Ya, dan udah almarhum. Pokoknya Darmawan dari Makassar ya. Iya. Nah, sejak itu Abang dapat ambulan 1. Ambulan 1 dan turunnya waktu itu bulan Januari tahun 2018 di Bekasi. Oke. Oh, iya ya. Ya. Itu setahun kemudian saya jalan kaki Bandung Jakarta. Ya, Pakai ambulan itu? Bukan? ambulan merah itu juga sama ambulan hijau. Oh, gitu. Yang jadi pada saat Om Komar jalan kaki Bandung Jakarta itu saat itu juga di hari pertama itu pas serah terima juga ambulan dengan Pegadaian, ambulan kedua untuk CF Oh, iya. Nah, itu dapat ambulan dari Pegadaian. dari Pegadaian. Ya. Apa yang melatar belakangi Pegadaian memberikan kepada saya Foundation? Saya nggak terlalu paham perjalanan yang dari Pegadaiannya, tapi pada saat itu saya ketemu dengan Pak Tri, saya dan Bu Eka ke rumah Pak Tri. Saya, Bu Eka, dan beberapa relawan ke rumah Pak Tri Adianto yang kemarin jadi PLT Wali Kota. Itu mempertanyakan niatnya yang katanya mau ngasih ambulan. Ternyata dia bilang, wah ambulan sudah dikasih ke Muhammadiyah gitu. Baru seminggu yang lalu saya cariin yang lainnya gitu. Akhirnya dicarikan ke Pegadaian. Oh, begitu ya. Ya. Jadi sekarang Abang sudah punya Sekarang Cahaya 7. Foundation 7 ya. 7. 7 tersebar di Bekasi 5 unit, Jogja 1 unit, Brebes 1 unit. Terus saya dengar Abang juga melayani pelayanan pasien stroke. Bagaimana? Ya, dari 7 ambulan itu yang 2 unit khusus untuk stroke, yang 2 unit khusus untuk jantung, 1 unit untuk luka, dan 2 unit lainnya bebas, Oh, begitu. umum. Jadi kalau misalnya ada pasien stroke misalnya yang butuh pelayanan Cahaya Foundation, gimana caranya? Langsung aja hubungi telepon atau WA. Di bawah ini mungkin nanti Om tulis ya. Iya, iya. 081 5957 5957. Itu cuma satu. Satu itu aja. Satu itu aja. Iya. Dia ada Nanti sentral. akan ngeling ke yang lainnya. Oke, iya, iya. Itu cuma pasien stroke atau pasien apa? Yang Jogja dan Bekasi stroke. Tapi untuk umum juga nggak masalah. Oh, nggak masalah. Tapi Nah, spesialisasi mereka stroke. Stroke. Yang di Jogja sama nomor teleponnya? Iya, sama. Oh, sama. Sama karena kita ada grup di sosmed. Iya, sistemnya call center. Call center ya. Jadi terutama masyarakat Bekasi ya di sekitarnya. Jadi kalau misalnya ada yang terserang stroke, karena orang stroke itu tidak boleh lama-lama, harus masuk ke rumah Ya. sakit, segera hubungi nomor ini ya. Iya. Oke. Nanti terkonek dengan sopir-sopir ambulan yang melayani. Tuh. Ya. Itu kenapa saya fokuskan ke stroke dan kanker. Karena stroke pembunuh nomor 1 di Indonesia saat ini. Ya. Setelah itu baru jantung, setelah itu kanker. Dan penyebab kecacatan Dan penyebab kecacatan terbesar, terbanyak. tinggi di Indonesia. Tertinggi di dari Indonesia, stroke, ya. Oke. Sekarang saya mau tanya nih ke Bang Andika. Bang Andika jadi sopir ambulan Cahaya Foundation dari sejak kapan? Alhamdulillah, saya di Cahaya Foundation itu bergabung kurang lebih 2018. 18 ya. Latar belakang saya itu dari SMA. Jadi SMA itu kita ikut eskul pramuka, jadi ikut di sektor PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Awalnya itu saya di Cahaya itu hanya sebagai pendamping ambulan, jadi yang suka ngawal-ngawal ambulan. Oke. Kemudian di 2017 saya lulus SMA, 2018 sambil mencari perguruan tinggi itu alhamdulillah dikasih amanah sama Pak Eko sama almarhum Bu Eka untuk bawa
ambulan pertamanya Cahyo Foundation, ambulan boy. Pengalamannya gimana, Bang? Sekarang abang sudah tidak lagi Sudah Di rumah zakat. sekarang di rumah zakat. di rumah zakat ya. Oh, pengalamannya gimana, Bang? Pengalamannya lumayan banyak ya Om. Ya sebagai apa ya? Karena berkecimpung di dunia, ya bisa Relawan. dibilang di dunia relawan, di dunia Kesehatan. kemanusiaan lah, di Iya. dunia medis. Ya cukup banyak dari berbagai macam diagnosa pasien, terus berbagai macam Bencana. bencana dan lain-lain. Terutama ya awal-awal dipercaya megang ambulan itu adalah gangguan-gangguan. Abang ada problem nggak? Contoh aja dengan pasien. Banyak. Salah satu contoh aja. Contoh waktu itu jadi waktu itu kondisi ambulan itu lagi kurang prima ya. Trouble. Lagi ada trouble ya, karena bisa dibilang ambulan paling tua. Tua. Ya. Ambulan paling tua. Terus waktu itu penjemputan pasien itu di ujung Bekasi, di daerah Bekasi Utara sana. Iya, Margembong. Kebetulan juga di perjalanan waktu itu kondisi ambulan trouble, jadi AC itu nggak dingin, terus kondisi waktu itu hujan, hujan, wiper itu nggak bergerak, jadi pelan lah geraknya, pelan. Jadi membuat kondisi keluarga pasien itu panik gitu. Terus ya alhamdulillah nggak begitu ini sih. Terus ada satu lagi pernah kejadian waktu di zaman COVID, Om. Di zaman COVID waktu itu jemput pasien Cuman pakai masker. di RS Kartini Bekasi untuk bawa pasien pasca COVID. Bawa pasien pasca COVID. Ya kurang lebih sekitar 50 meter sampai ke rumah pasien, tiba-tiba ambulan mati total. Mogok di tengah jalan, posisinya mau masuk ke gang, tapi melintang posisinya. Akhirnya ya mau nggak mau, karena kondisi pasiennya ya payah lah, ibarat kata hanya bergantung kepada oksigen, dan keluarganya itu istrinya gitu kan. Nggak mungkin saya minta tolong buat bantu dorong kan. Ya saya dorong sendiri sampai masuk ke gang. Itu sih Om. Ya alhamdulillah. Sekarang Bang Andika apa? Kuliah atau apa? Kebetulan Masih kuliah. saat ini kuliah sambil bekerja. Alhamdulillah. Sambil Umur aja. berapa Bang? Umur sekarang 23. 22. 22 ya. Masih muda, berpotensi untuk terus mengabdi ya. Nah kalau Bang Dul ini gimana ceritanya Bang? Abang sekarang masih bawa ambulan ya? Ya, driver Kapan paling mulai senior, ya. aktif di Cahyo Foundation? Ya, selama dan itu sebenarnya awalnya dari pendamping ambulan, suka dan mulai langsung sudah pertama kali ikut kondisinya itu 2018. Pertama kali ikut di kebencanaan. Cuma 3 bulan aja. Oke. Jadi Bang Dul kan waktu itu sempat jemput saya di mana Bang waktu itu? Di Bandung atau di mana? Iya, yang di Bandung. Di Bandung ya, Di Bang, Bandung. waktu saya pulang Jogja Bandung. Iya, Jogja Bandung. Bagaimana kesan-kesannya? Bisa nggak? Pesan sama di Depok ini ada seluruhnya. Nah, kalau senangnya saya nggak tanya, dukanya apa Bang? Ya, ini ya. Kadang-kadang kita kalau tidak operasional tuh buat Oh gitu ya. Selama ini operasional gimana? Swadaya. sebenarnya kalau ada yang melakukan kebutuhan kami, ketika itu orang mampu ya kami hanya terbaik buat Jadi infak, subsidi silang. Jadi kalau ada yang tidak mampu,
disubsidi dari dari yang mampu. Dan selama ini berjalan baik. Jalan baik ya. Dan abang menjalani dengan enjoy ya. Ya buktinya abang gendut ini. Terima kasih Bang Dul. Sekarang saya mau beralih nih ke Bang Soleh nih. Bang Soleh yang melankolik nih. Dia driver termuda saat ini. Bang, saya dengar abang ini, Termuda terbaru maksudnya, Oh, bukan gitu. umur. saya dengar abang itu sebagai apa driver yang khusus ambulan untuk orang-orang stroke. Abang bagaimana, punya pengalaman nggak menangani orang stroke? Pengalaman sih ada ya. Sempat kayak orang sempat tadi tuh yang di saya cuma kayak telat penanganan dan akhirnya meninggal. Oh gitu, telat penanganan. Jadi ketika dia terserang stroke, abang terlambat datang atau gimana? Keluarga yang ngomongin Pak. Oh terlambat. Ya oke, karena memang kalau orang terkena stroke 4 jam gitu, maksimal ya. Oh itu ya? Iya. Ada berapa kasus? Banyak? Baru satu sih Pak. Satu ya. Terus apa lagi kasus yang ditemuin? Oh gitu. Iya. Ada yang dibawa ke rumah sakit di perjalanan meninggal nggak ada? Nah, sampai rumah sakit ada yang di abang langsung bawa ke UGD. UGD lapor bahwa orang ini pasien ini terkena stroke. Iya. Kita sama suster atau dokter. Setelah itu abang selesai. Iya. Gitu ya. Nah, Di situ cuma mengantar doang. Begitu ngobrol itu dah. Itu urusan serem. berapa banyak orang stroke yang abang pernah tangani? Itu udah. Banyak ya. Iya. Oke. Terima kasih Bang Soleh. Bang Ropi nih. Bang Ropi kan ini kan sebagai direktur eksekutif ya. Iya Pak. Ya alhamdulillah Cahaya Foundation dengan sebuah yayasan yang profesional dipimpin oleh Bang Ropi yang masih muda, yang masih mahasiswa. Apa program abang ke depan untuk yayasan untuk Cahaya Foundation? Untuk program sendiri Pak, saya ini kan melihat Cahaya Foundation ini kan base-nya itu berdasarkan pengalaman ya Pak. Ya. Jadi jam terbangnya Pak Eko, jam terbangnya Bang Andika, jam terbangnya Bang Dul itu kan udah tinggi Pak. Jadi saya itu cerita sedikit Pak. Kebetulan itu saya mulai masuk Cahaya Foundation itu 2018. Awal mulanya waktu itu Ya, sama berbagi Pak Eko, Ajil juga sama ini. Bang Andika juga. Oke. Bang Dul juga kita bagi-bagi takjil waktu itu di Teluk Pucung. Fatal. Iya, lampu merah, Teluk Buyung. Udah Teluk Buyung waktu itu. Kebetulan SMA saya kan di Bekasi, Pak. Dia masih SMP. Iya, SMP ya. Itu masih SMP. SMP, SMA, terus COVID. Setelah COVID kan saya lulus. Habis itu akhirnya karena saya ikut posyandu remaja, Pak. Jadi kepancing, wah ini berbuat baik tuh bisa dari mana aja ya. Jadi salah satunya kan apa ya? Ya langsung terjun ke orangnya gitu Pak. Lebih kelihatan impact-nya gitu kan. Jadi akhirnya saya ingin bergabung lagi, pengen aktif lagi. Soalnya waktu itu saya masih pasif Pak. Nggak seaktif sekarang lah gitu. Kira untuk kedepannya sih saya pengen nambah pengalaman saya dulu Pak. Makanya saya ikut sama Bang Dul, kadang saya ikut Bang Soleh juga. Oke. Saya mulai dari pendampingan pasien dulu Pak. Jadi Bang Dul, Bang Dika, dan Pak Eko kan semakin jam terbangnya tinggi Pak. Itu kan kelihatan Pak. Jadi apa nih yang kurang nih? Nanti bisa kita rubah di yang bagian kurangnya ini, bisa kita tambah gitu Pak. Jadi untuk sekarang saya masih pengen nambahin jam terbang dulu. Oke. Bertambah pengalaman. Karena kan guru terbaik pengalaman Pak. Ya. Ya, terima kasih Bang Ropi. Tapi masih muda, sudah menjadi direktur eksekutif Cahaya Foundation ya. Dan sekarang sedang mencari pengalaman ya. Saya sambil dibimbing sama Pak Eko. Oke, ya. Mas dulu juga. Oke. Kembali nih ke Bang Eko. Ya. Bang Eko, Siap. apa rencana Cahaya Foundation ke depan?
Karena fokusnya Cahaya Foundation untuk terutama ya untuk stroke dan kanker, saya mau terutama di Bekasi untuk pasien-pasien stroke itu lebih terakomodir layanannya. Makanya saya fokuskan untuk stroke dan kanker. Ya, itu sahabat, kita dengar dari Bang Eko, Ketua Cahaya Foundation, bahwa beliau akan atau Cahaya Foundation akan fokus kepada pasien-pasien stroke. Karena itu jangan ragu-ragu sahabat, apabila ada saudara atau teman yang terkena stroke, segera hubungi 081 nomor yang disebutkan Ya. tadi, 081 5957 5957. 957, segera akan meluncur ke rumah pasien yang bersangkutan. Dan insya Allah akan segera cepat tertangani. Saya kira kita cukupkan sekian Bang ya. Ya. Terima kasih atas Sama Om. buka bersama ini bersama-sama. Dan saya berharap Cahaya Foundation akan sukses dalam menjalani Amin, amin. program-program dan membangkitkan idealisme dan semangat masyarakat semua bahwa Cahaya Foundation siap untuk melakukan pendampingan terhadap pasien-pasien di Bekasi pada khususnya. Sekian sahabat, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.